Selamat siang sahabat Yakobian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga para sahabat Yakobian dimanapun berada dalam keadaan sehat. Selamat datang di program Selasa Sharing Pusat Bimbingan Konseling Sekolah Santo Yakobus. Bersama saya Nova akan memandu para sahabat dengan topik bimbingan konseling di sekolah dan di rumah. Sharing kita kali ini akan dibawakan Bapak Lukas Alfian Susanto. Beliau adalah Koordinator Pusat Bimbingan Konseling Sekolah Santo Yakobus. Para sahabat Yakobian, jika selama sesi berlangsung sahabat memiliki pertanyaan, maka para sahabat Yakobian dapat menuliskannya pada live channel Sekolah Santo Yakobus. Dan jangan lupa untuk subscribe serta like channel Sekolah Santo Yakobus. Untuk itu, mari kita sambut Bapak Santo. Selamat sore sahabat Yakobian dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali di acara kita Selasa Sharing, program dari Pusat Bimbingan dan Konseling Sekolah Santo Yakobus. Ya, di sore hari ini tema kita adalah bimbingan konseling di sekolah dan di rumah. Apa artinya? Ya, sahabat Yakobian, kita akan mempelajari kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama mengetahui, kita saling bertukar ilmu, kita saling sharing. Judulnya aja program Selasa Sharing, jadi kita saling sharing, saling berbagi. Saya berbagi melalui channel YouTube Sekolah Santo Yakobus, sedangkan sahabat Yakobian bisa berbagi di live chat nanti, kita saling sharing, saling belajar. Tema ini sangat menarik, karena saya sebagai guru bimbingan dan konseling, merefleksikan satu hal, bahwa tidak setiap orang bisa menjadi guru bimbingan dan konseling. Tetapi setiap orang bisa melakukan bimbingan dan konseling. Saya rasa ini hal yang cukup unik dan menarik. Karena apa? Kok bisa begitu ya? Ya, karena untuk menjadi seorang guru BK tidak serta-merta tiba-tiba bisa langsung jadi guru BK, ngajar di sekolah mana, di tempat mana. Tapi perlu banyak hal yang kita bangun, yang kita buat, yang perlu kita pelajari. Tetapi uniknya setiap orang bisa melakukan bimbingan dan konseling. Nah, bagaimana caranya? Di sini kita akan mengerti dan mengenal satu sama lain. Agar apa? Agar kita tahu apa sih bimbingan dan konseling itu? Emang bimbingan dan konseling itu kayak apa ya? Atau seperti apa? Nah, di sini saya mengambil 3 pendapat. Yang pertama saya mengambil dari peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan menengah nomor 111 tahun 2014. Di sana dikatakan bahwa bimbingan dan konseling yakni suatu upaya sistematis, objektif dan logis dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseli. Tujuannya apa? Untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Di situ saya beri tanda merah karena penting sekali kita melakukannya untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Lalu menurut ASCA, American School Counselor Association, mengatakan bahwa konseling adalah hubungan tatap muka bersifat rahasia, penuh dengan sikap penerimaan dan pemberian kesempatan dari konselor kepada klien atau konseli. Konselor mempergunakan pengetahuan dan keterampilannya untuk membantu klien mengatasi masalah-masalahnya. Berikutnya dari seorang tokoh psikolog humanistik terkenal yaitu Carl Rogers. Beliau berpandangan bahwa konseling merupakan hubungan terapi dengan klien atau konseli yang bertujuan untuk melakukan perubahan diri pada pihak konseli atau klien. Nah, di sini beberapa hal yang saya temukan, saya tekankan adalah tujuan kita melakukan bimbingan dan konseling adalah untuk kemandirian klien, untuk perubahan klien. Artinya, ketika kita memposisikan diri sebagai seorang konselor, kita membantu orang lain, siapapun yang kita bantu, itu menemukan kebaikan dalam dirinya, kemandirian dalam dirinya, dan perubahan hidup yang lebih baik tentunya. So, saya rasa setiap orang itu bisa melakukan hal ini. Makanya tidak hanya guru bimbingan dan konseling aja yang bisa melakukannya.
Tapi banyak orang bisa melakukan bimbingan dan konseling. Nah, bagaimana caranya? Sebelum kita masuk ke sana, tema kita di awal adalah bimbingan konseling di sekolah dan di rumah. Di sana saya petakan bagi bahwa ada di sekolah dan di rumah. Di sini saya tampilkan, inilah salah satu alasan kenapa nggak semua orang juga bisa jadi guru bimbingan dan konseling. Di sini kita bisa lihat apa yang kita lakukan, yang saya lakukan dan teman-teman guru BK lainnya yang lakukan. Kita ada namanya pola BK komprehensif yang sekarang. Kalau dulu tuh kalau teman-teman BK yang menyaksikan ini pasti tahu ya pola 17, 17 plus. Lalu kita berkembang ke pola BK komprehensif. Di sana ada layanan dasar, layanan responsif, layanan perencanaan, dukungan sistem. Kalau saya menjelaskan ini semua, nanti sahabat Yakobian jadi guru BK semua. Jadi bukan ini yang mau saya jelaskan. Yang mau saya jelaskan adalah bagaimana melakukan bimbingan konseling dan di sekolah yang bisa dilakukan di rumah. Nah ini sahabat Yakobian yang kita semua lakukan, teman-teman dari Pusat BK Sekolah Santo Yakobus, guru-guru BK di sini, dan semua guru BK sih, saya yakin semua guru BK melakukan ini semua. Ini yang kita lakukan di sekolah, melakukan berbagai hal yang cukup rumit ya kalau dilihat, cukup banyak. Dari layanan dasar aja ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 item. Dan ini saling berkaitan, tidak terpisahkan. Ini mungkin nanti akan kita bahas di topik lainnya, tapi yang sekarang kita akan bahas ini. 10 teknik bimbingan dan konseling di sekolah. 10 teknik bimbingan dan konseling di sekolah yang bisa atau yang dapat dilakukan di rumah. Jadi yang seperti saya bilang tadi di awal bahwa setiap orang bisa melakukan bimbingan dan konseling dengan cara dan teknik yang tepat dan sesuai tentunya. Lalu nanti jika sahabat Yakobian mengalami hambatan, bisa menghubungi guru BK yang ada di sekolah. Baik itu di Yakobus ataupun di sekolah tempat sahabat-sahabat mungkin anaknya disekolahkan di mana, hubungi saja guru BK-nya. Nah sebelum saya masuk nih sahabat Yakobian sebagai pengantar, biasanya kami para guru BK tuh ada namanya ice breaking atau pemecah es. Oh bukan, ice breaking itu supaya kita lebih santai, supaya lebih rileks. Maka sebelum nanti kita memulai konseling mungkin ini bisa, misalnya nih lagi sama keluarga, mama atau papa, kakak, adik punya permainan loh, ikut yuk. Nah, saya akan contohkan 2 permainan yang sekiranya nanti bisa dipakai untuk pengantar melakukan konseling. Yang pertama saya akan contohkan, mungkin banyak sahabat Yakobian di rumah yang udah tahu. Kita akan melakukan senam otak supaya refresh sedikit. Biasanya kalau ngantuk saya melakukan ini sih, atau kalau misalnya siswa-siswi lagi ngantuk atau konseli saya di luar sedang tidak fokus, kita lakukan ini supaya fokus terpusat. Ini level 1, sahabat Yakobian bisa ikutin di rumah atau dimanapun berada. Level 1 tangan kita segitiga, seperti ini. Lalu naik ke atas, turun ke bawah. Turun, naik lagi, turun lagi, turun. Nah ini nanti bisa dikolaborasikan misalnya. Naik, turun. Nah ini level 1. Nanti bisa dicoba. Kalau udah bisa level 1, kasih tantangan berikutnya. Ih udah bisa loh level 1. Wah jadi kan nanti suasana akrab ya. Kita ini untuk membangun suasana. Jadi ketika mau konseling entah di rumah atau di sekolah, kita harus bangun yang namanya rapport. Itu dalam BK ada namanya rapport, itu adalah membangun suasana supaya nyaman. Wah level 1 bisa, kita masuk ke level 2. Jadi ada levelnya. Yang seperti makanan-makanan zaman sekarang lah, ada levelnya ya. Ini level 1, level 2 kita seperti ini, tangan kirinya 2, tangan kanannya seperti ini. Saya sambil megang mic ya, lalu geser. Nah, ini level 2, geser. Dia akan berubah, ini level 2, geser. Wah level 2 bisa, hebat, luar biasa, wah tepuk tangan. Wah itu rame banget, pasti di rumah keluarga seneng banget lah, itu level 2. Level 3-nya ini biasanya suka keselimpet. Yang suka keselimpet, kita pakai jempol dan kelingking, terserah mau yang mana duluan. Jempolnya boleh di sini, kelingkingnya boleh di sebelahnya. Oke, jempol kelingking, lalu geser. Kita ganti, yang jempol jadi kelingking, yang kelingking jadi jempol. Geser. Nah, ini level 3. Terlihat mudah, tetapi sulit. Percaya sama saya. Ini saya latihannya 3 tahun 2 bulan, kalau saya nggak salah. Geser, geser. Ya, ini 3 level yang bisa dipakai nanti untuk memulai konseling di rumah. Berikutnya saya minta bantuan dari Ibu Nova. Ibu Nova ada di depan saya. Ibu Nova bisa ke depan kamera? Iya. Ini harus dimainkan rame-rame. Makin rame makin seru.
Makin ramai makin asik. Saya minta tangan Ibu Nova di atas tangan saya, di bawah juga. Nah, tangan saya akan ada seperti ini, nanti ganti-gantian nih atas bawah, ini makin ramai makin asik. Jadi kalau saya bilang atas, yang bawah itu pindah ke atas. Nah, kalau saya bilang bawah, yang atas pindah ke bawah. Kita coba ya, atas. Atas. Iya, harusnya saya yang pindah begini. Bawah, saya yang pindah, bukan Bu Nova, kan saya ini paling atas. Begitu, seru kan? Ya, terima kasih Bu Nova. Seru sahabat Yakobian. Nanti kalau coba di rumah atau lagi sama teman-teman begitu pandemi ini berakhir nongkrong main ini seru banget. Terus baru kita masuk ke sesi konselingnya. Kita, wah ini udah cair nih suasananya. Kita bisa pakai teknik konseling ini sahabat Yakobian yang ada dimanapun kalian berada. Yang pertama, ini bisa kita lakukan dimanapun kita berada. Ya lebih baiknya sih kalau sekarang di masa pandemi ini kita lakukannya di rumah. Karena masih di rumah aja kan ya, PSBB ya. Ini disebut problem free talk. Di sini dikatakan bahwa percakapan bebas masalah sebagai salah satu teknik terfokus solusi yang penting dan berguna untuk membangun hubungan dengan klien. Bagaimana cara menerapkan ini? Di sini misalnya saya sebagai seorang klien, lalu ada konselor, atau saya sebagai orang tua, misalnya sahabat Yakobian yang sudah menjadi orang tua ini cocok sahabat Yakobian digunakan untuk remaja, dewasa maupun anak-anak. Teknik ini bisa berguna untuk semua usia. Lalu ketika, Mas aku ada masalah nih, masalahnya apa? Kita udah pemetakan dulu terlebih dahulu. Oh masalahnya misalnya masalah belajar. Oh saya punya masalah belajar nih. Wah anak saya punya masalah belajar, gimana ya ngorek-ngorek informasinya ya. Pokoknya suruh aja dia cerita terus. Kita menjadi pendengar yang baik. Karena sahabat Yakobian, problem free talk ini memerlukan kemampuan untuk menjadi pendengar yang baik. Sehingga apa? Sehingga lawan bicara kita bisa mengungkapkan semuanya. Pada akhirnya kita sebagai konselor atau nanti di rumah Bapak Ibu atau sahabat Yakobian dimanapun, bisa berikutnya menemukan apa yang menjadi kekuatannya. Apa yang menjadi kekuatannya? Apa yang menjadi kelemahannya? Nah, ketika nanti dibiarkan bicara terus, ya nih aku gini. Biasanya orang yang sedang mengalami permasalahan itu, dia nggak tahu masalahnya ada di mana. Dia bingung apa yang sedang dihadapi. Maka dengarkan aja, keluarin semuanya, minta dikeluarin, ceritakan apa aja diceritain. Pokoknya terserah mau cerita apa, lalu kita yang mengarahkan. Mungkin kalau di rumah orang tua yang bisa mengarahkan anaknya, setelah tadi udah akrab, kamu mami lihat kayaknya lagi ini deh, menjelang ujian kayaknya kamu kok belum nyiapin apa-apa ya, apalagi lagi main game atau lagi sama temen, wah nanti anak itu akan cerita dengan sendirinya. Yang penting kita menjadi pendengar yang baik. Intinya itu, kita menjadi pendengar yang baik. Itu di problem free talk. Berikutnya, saya akan berikan teknik yang kedua. Miracle question. Teknik miracle question atau pertanyaan ajaib, yaitu teknik yang difokuskan untuk merumuskan tujuan. Sehingga konselor terbantu mengembangkan gambaran yang jelas dan konkret tentang apa yang diharapkan melalui konseling. Nah, teknik miracle question ini bisa kita pakai untuk sesuai dengan, sebenarnya lebih cocok remaja dan dewasa. Untuk anak-anak nanti ada lagi yang lebih unggul. Ini untuk remaja dan dewasa yang bisa kita lakukan di rumah. Kita minta, misal yang dewasa misalnya kita punya teman butuh bantuan. Kita sebagai helper, sebagai penolong, wah lagi stres. Yaudah kalau lagi stres, nanti kita sama-sama coba bayangkan, tarik nafas pelan-pelan, diatur dulu. Bayangkan bahwa ketika kamu lepas dari masalah ini, biasanya kan orang yang sedang masalah pikirannya rumit tuh. Yang sedang trouble, wah berkecambuk lah hatinya, bergejolak, pusing, gak enak, kesel, bawaannya emosi, naik darah semuanya lah, campur aduk emosinya. Maka dia butuh apa? Tenang, lalu kita bimbing agar dia bisa mengimajinasikan, ingat ya kita membimbing dia supaya bisa mengimajinasikan gambaran yang bisa membuat dia tenang. Maka teknik ini menurut Effort Bradley, teknik ini menekankan kepada harapan terhadap masa depan yang lebih baik. Ketika orang punya masalah ngelihat hidup tuh pasti berat. Aduh, nilai rapot saya jelek misalnya anak-anak di rumah.
Guru ntar nggak naik kelas bagaimana ya? No, kita tidak arahkan dia ke sana. Tapi kita beri gambaran, oke, tenangkan diri dulu. Cara melakukannya ada seperti ini kan, tenangkan diri dulu, lalu sekarang coba kamu bayangkan. Kamu tuh senang ada di mana ya? Biasanya ini akan lebih efektif bagi orang yang suka dengar musik ya. Pakai musik, jadi kita arahkan, membuat dirinya tenang, membuat dirinya rileks. Lalu bayangkan, coba bayangkan dirimu sekarang berada di tempat yang sangat menyenangkan. Bayangkan sahabat Yakobian yang sedang mengalami masalah saat ini, berada di tempat di pegunungan, di dalam hutan yang penuh dengan kesunyian, di tempat-tempat camp yang menyenangkan, atau di kampung misalnya, yang rindu dengan kampung halaman. Bayangkan suara yang menenangkan jangkrik di malam hari. Ketika pagi hari awan-awannya mulai memancarkan kesejukan. Nah, coba bayangkan kalau misalnya hidupmu seperti ini terus. Singkirkan dulu masalahnya. Nah, itu sahabat Yakobian, itu yang kita perlu pandu supaya apa? Dia tenang dan rileks. Sehingga masalahnya bisa terlihat nanti. Kalau dia udah panik, masalahnya nggak akan terlihat. Maka ketika di rumah coba bayangin, misalnya suami istri gitu. Aduh, kerjaan lagi stres, pusing, marah-marah, suami pulang dan sebagainya. Wah, kebetulan sahabat Yakobian nonton YouTube channel ini kan, jadi tahu caranya. Pi, lagi stres ya, coba bayangin dulu. Coba kita rileks dulu, dengerin musik, atau sambil main-main yang tadi di awal, terus dengerin musik, rileks. Dipandu agar dia dapat membayangkan hal-hal yang memberikan harapan. Itu. Lalu kita kasih pertanyaan sudah itu, bagaimana kalau masalah kamu hilang? Wah, ternyata kalau emang masalahnya hilang, hidup itu enak. Nah, bagaimana kalau tiba-tiba, namanya kan miracle question, jadi ditanya gimana kalau tiba-tiba kamu naik kelas padahal kamu gak pernah belajar. Wah, itu miracle question banget ya, keajaiban banget. Wah, nah itu ada caranya nanti. Wah, kalau saya naik kelas saya bahagia sekali. Nah, bagaimana caranya supaya kebahagiaan itu dapat? Oh, dengan rajin belajar, dengan terus mengerjakan tugas. Akhirnya kita arahkan ke hal-hal yang konkret. Seperti itu sahabat Yakobian mengenai miracle question. Jadi dibawa kelamunannya yang menyenangkan, lalu tiba-tiba ditanya, wah gimana kalau masalah itu hilang? Gimana kalau keajaiban itu terjadi? Supaya apa? Nanti bisa diarahkan ke hal konkret. Begitu. Berikutnya. Nah, ini cocok untuk usia anak-anak sampai remaja. Tapi belakangan ini juga banyak digunakan oleh para dewasa sih, konselor-konselor untuk konselor dewasa biasa digunakan. Tapi ini awalnya dulu untuk anak-anak. Mutual storytelling adalah salah satu teknik dalam konseling di mana konseli dan konselor saling bercerita. Jadi tak hanya konselor saja yang menceritakan terhadap konseli, tapi konseli juga berbagi cerita. Erfurt menyatakan bahwa bercerita dapat memainkan peran yang sangat penting dalam membantu konseling. Nah, misalnya sahabat Yakobian di rumah punya anak-anak. Anak-anak zaman sekarang biasanya emosinya kurang stabil, suka marah-marah dan sebagainya. Tapi susah untuk mengungkapkan dan bercerita. Sahabat Yakobian bisa di rumah bikin ya dari lembaran biasa aja lah ya, kertas HVS atau apa, lalu di print gambar, entah di print gambar singa, entah gambar macan, misalnya ada 3 kartu di sini. Di sini ada 3, ini kartu pertama, kartu kedua, ini kartu ketiga misalnya. Ada 3 kartu. Lalu setelah diajak bermain, dikasih lihat, ini ada gambar serigala. Misalnya ini untuk anak-anak, ini penerapannya ya, ini untuk anak-anak. Ini ada gambar serigala di sini. Ini ada serigala. Di sini ada kelinci. Dan di sini ada hutan. Ini ada gambar hutan. Karena saya tidak pandai menggambar, maka saya menulis saja. Bayangkan aja di situ ada serigala, kelinci dan hutan ya. Ada serigala, kelinci dan hutan, ada 3 kartu. Lalu 3 kartu itu ajaklah anak-anak kecil itu atau usia-usia anak-anak, coba kamu ceritakan kalau kamu menemukan kartu kelinci, apa yang ada di benakmu? Oh, ketika kamu menemukan kartu serigala, apa yang ada di benakmu? Lalu setelah diceritakan satu-satu, dibuatlah jadi satu rangkaian cerita. Nanti di sana akan nampak atau akan muncul kondisi yang sedang dialami. Kalau dia sedang emosi, wah serigala ini akan memakan kelinci. Tapi kelincinya sangat cerdik, dia mulai berlari kemana-mana, akhirnya sampai di hutan. Wah, kalau dia sudah mulai menceritakan sosok serigala itu yang sangat kejam, artinya dia sedang mengalami tekanan. Tapi kalau wah iya serigala dan kelinci bermain berdua, masuk ke hutan, metik-metik bunga, makan buah apel, wah berarti suasananya riang dan gembira. Kan kelinci sama serigala bersahabat di mata dia.
Artinya memang anak tersebut mengalami hal yang menyenangkan, sehingga imajinasinya pun menyenangkan. Ini kita bisa buat untuk deteksi sejauh mana anak-anak mengalami permasalahan. Ini di mutual storytelling. Nah kalau untuk yang dewasa bisa kita berbagi cerita, misalnya ada teman, saya sebagai konselor, lalu ada teman, ada klien yang sulit memang untuk mengungkapkan atau defense mekanismenya tinggi banget. Kita bisa mancing dengan cerita kita dulu. Oh iya, tadi pagi kebetulan nih saya lagi jalan-jalan di trotoar, ketemu pengemis ngelihat atau ketemu tunawisma ngelihat di jalan, saling berbagi. Kita bisa mulai dengan cerita kita. Yang sekiranya kita tahu masalah itu sesuai dengan konseli kita. Sehingga kita pancing dengan cerita kita, nanti dia akan bercerita juga. Seperti itu untuk mutual storytelling. Tapi ini bisa sangat efektif untuk usia anak-anak. Berikutnya, saya akan jelaskan tentang teknik. Imajinasi terbimbing merupakan sebuah proses menggunakan kekuatan pikiran dengan mengarahkan tubuh untuk menyembuhkan diri. Ini ya sahabat Yakobian, untuk menyembuhkan diri, memelihara kesehatan melalui komunikasi dalam tubuh. Nah ini biasanya kita bisa lakukan sendiri atau bersama-sama. Artinya bersama-sama, kalau di rumah misalnya mami atau papinya atau siapa bisa jadi leadernya, yang lain mengikuti. Ini kita bisa pakai musik, setel musik, lalu kita bilang mari pelan-pelan kita rileks. Tarik nafasnya perlahan-lahan, buang perlahan-lahan. Dengarkan atau rasakan angin yang lewat menyentuh kulit kita. Dengarkan udara yang masuk melalui hidung kita. Dengarkan suara degup jantung kita. Lalu kita mulai merasa rileks dan nyaman. Kita pakai semua indera kita. Artinya kita pakai indera telinga, indera pendengaran, penglihatan, kalau mau melek bayangkan dan sebagainya. Kita bisa pakai untuk membimbing, membuat hati ini terasa tenang dan nyaman. Sehingga ketika kita rileks, kita membayangkan, karena ini dibimbing ya, kita membimbing mengarahkan ke hal yang baik dan benar. Biasanya kalau di sekolah, siswa-siswi yang sedang stres menghadapi berbagai tugas atau stres berbagai tantangan kehidupan, ya kita bimbing supaya rileks. Tarik nafas pelan-pelan. Buang lagi pelan-pelan. Kemudian rasakan bahwa kulitmu menyentuh lantai yang dingin. Artinya kamu masih diberikan kehidupan oleh Tuhan. Wah nanti dia akan sadar, oh iya bahwa hidup ini perlu disyukuri. Karena apa? Kita membimbing dia untuk mengarahkan imajinasinya, gambaran dirinya itu berharga. Bahwa saya hidup sampai saat ini berharga. Kita arahkan ke sana. Biasanya untuk mengalami trouble ini atau permasalahan sangat membantu sih. Untuk imajinasi terbimbing. Sehingga imajinasinya tidak liar kemana-mana. Banyak orang yang berbuat salah karena imajinasinya liar, tidak terkontrol, dan dipengaruhi emosi, maka jadinya tindakan-tindakan yang merusak. Ya melukai diri sendiri, merusak lingkungan, merusak orang lain. Maka perlu kita arahkan sedari dini, ini cocok sekali untuk usia remaja dan anak-anak sih. Kita bimbing supaya imajinasinya tuh terarah dengan baik. Oke, berikutnya. Teknik yang menggunakan pernapasan, deep breathing. Bagaimana kita bernafas yang benar-benar itu diatur. Kadang-kadang kita lupa ya sahabat Yakobian bahwa setiap hari ini kita bernafas loh. Bahkan saya sekarang sedang di sini sahabat Yakobian menyaksikan YouTube channel ini juga kan bernafas, tapi kita nggak sadar. Maka kita perlu sadari pernafasan kita, tetapi dengan teknik yang tepat untuk merilis atau merilekskan diri kita. Untuk ini kan teknik yang digunakan untuk meredakan atau menurunkan emosi negatif seseorang. Nah di sini saya udah ada contohnya, ini video ini banyak sekali, sahabat Yakobian bisa cari di mana-mana. Kita akan praktekkan ya, kita akan praktekkan sahabat Yakobian, bisa praktekkan. Jadi kalau lagi stres nih, marah-marah emosi, kasih waktu sekitar 1 menit aja paling lama. Atau 2 menit, 1 sampai 2 menit, wah lagi emosi jangan langsung ngomong, diem. Lalu bisa praktekkan ini. Kita tarik nafas. Buang. Terus tarik lagi. Buang. Benar-benar ditarik yang dalam. Misalnya sekarang sahabat Yakobian lagi stres, tarik. Buang. Tarik. Terus. Buang. Nah.
Kalau kita coba, ini kita relax. Saya barusan juga sedikit relax nih jadinya nih. Karena mempraktekkan ini kan, jadi ikut relax, jadi ikut nyaman dan ikut merasa tenang. Ini teknik yang sederhana, yang saya yakin sahabat Yakobian pasti udah dapat di mana-mana juga. Ini saya kembali mengingatkan aja supaya kalau misal lagi emosi atau lagi keadaan tidak menyenangkan atau lagi tegang, takut sesuatu, coba teknik ini. Ini bisa dilakukan sendiri kok. Nggak usah ribet-ribet, tarik nafas saja yang panjang, terus yang dalam terus langsung dibuang. Dibuangnya perlahan-lahan. Ikuti aluran atau gerakan ini tuh. Banyak sekali gambaran-gambaran video tentang pernafasan ini. Ini bisa kita benar-benar relax sehingga masalah, misal lagi marah sama anak, kamu pecahin piring kan, daripada pecahin piring sayang. Mendingan balik dulu ke belakang. Nah, daripada pecahin piring kan, lebih baik ngadep belakang dulu, tarik. Maka kita akan bisa mengambil keputusan yang lebih rasional. Atau yang lebih baik untuk semua pihak, tidak merugikan pihak manapun. Oke, berikutnya ada teknik progressive muscle relaxation training. Atau relaksasi otot. Nah ini banyak sebenarnya kita temui ini relaksasi otot ini. Ini juga untuk menghilangkan stres. Tadi kalau di breathing kita stres, panik, kita khawatir, coba emosi pakai teknik di breathing itu juga berhasil. Dan ini juga salah satu teknik tambahan. Biasanya disingkat PMRT. Nah PMRT ini bisa kita pakai untuk menenangkan diri. Ada dua metode yang akan saya berikan. Pertama, kalau kita rebahan. Kaum rebahan ya, ini berbahagialah kaum rebahan yang ada dimanapun. Karena sekarang kita rebahan aja jadi pahlawan ya. Karena memang dibutuhkan rebahan sekarang ini. Nah kalau kita rebahan, kita mulai dari kepala kita. Dikerutkan dulu, dikencengin. Pelan-pelan. Bahu, ditegangin. Rilis. Leher, ditegangin. Rilis. Nah di sana ada bagian-bagiannya, kita bisa urutkan satu persatu. Lalu tangan ditegangin. Sekencang-kencangnya tegang. Apa tegang, rilis. Itu kita bisa lebih rileks. Dari kepala, muka, leher, bahu, tangan, pinggang, terus kaki sampai tungkai nanti bisa dicoba masing-masing sahabat Yakobian ini. Teknik ini ada kok, kalau sahabat Yakobian mau cari ini ada di mana-mana. Saya hanya memberikan pengantar di awal ini supaya nanti bisa dieksplorasi lebih jauh oleh sahabat Yakobian. Ini bisa bikin kita rileks. Kita lagi emosi. Jangan lupa dirilis. Kalau tetap emosi nggak dirilis, emosinya tetap di sini nih. Ini lagi emosi nih, nggak hilang. Tapi kalau dirilis itu hilang emosinya. Dan badan juga lebih enak. Badan terasa lebih enak. Kenapa rileks otot-ototnya? Nah itu kalau tiduran ya, kalau rebahan bisa. Karena kalau sambil duduk, kita sambil duduk, mukanya dikerut-kerutin, rilis. Nah itu kan bisa dilihat di tampilan yang saya tampilkan, mulai dari muka, dikencengin lalu rileks. Lalu tangan, dikencengin lalu rileks. Bahu atau dada, sambil dada dikencengin, rileks. Kaki, terus nafas. Ini dilakukan berulang-ulang. Sehingga nanti kita ketika semuanya bisa rileks, bisa santai, otot-ototnya juga udah nggak tegang. Lagi-lagi kita bisa menjadi lebih tenang, pikiran-pikiran kita menjadi lebih rasional, tindakan-tindakan kita menjadi lebih baik. Ingat tadi ada pengantar di awal saya katakan bahwa konseling itu dilakukan untuk membuat perubahan pada diri klien. Menjadi lebih baik lagi, menuju kemandirian hidup. Ini teknik PMRT tadi, sekarang self talk. Nah ini udah banyak banget di mana-mana, sahabat Yakobian pasti tahu. Ini bisa kita lakukan sendiri, bisa kita lakukan bersama-sama juga. Artinya bersama-sama saya membimbing orang gitu ya, kalau misal di rumah saya bimbing keluarga saya, mengarahkan supaya ayo kita berdialog dengan diri kita. Gak usah takut berdialog. Berdialog apa? Berdialog apapun. Kalau di gambar saya kasih lihat ada sosok pria dan wanita, kenapa? Ini cocok dilakukan oleh siapapun. Cocok dilakukan lintas usia, lintas generasi, ini cocok sekali. Kita benar-benar ngomong sama diri kita berpikir, benar-benar katakan pada diri kita, banyaklah katakan hal yang positif. Ketika kita memikirkan hal yang negatif, jadikan pikiran negatif itu kewaspadaan. Ingat ketika, aduh jangan-jangan, kalau misalnya pulang malam, serem sekali nanti di sana ada penampakan. Atau di sana nanti ada kejahatan. Jangan menjadikan ketakutan itu sebagai penghalang diri kita untuk bergerak.
Tetapi jadikan ketakutan atau pikiran negatif itu sebagai kewaspadaan supaya kita berhati-hati. Katakan itu kepada diri kita. Self talk. Misalnya saya di rumah gitu ya, kalau misalnya lagi di rumah, kita bercermin. Bercermin, katakan aja, wah, kamu pribadi yang sangat berharga. Saya biasanya, saya sering melakukan ini. Saya biasanya ketika mau tampil atau mau memberikan sesuatu atau bahkan mau mengajar, saya ke kamar mandi atau cari cermin, saya katakan bahwa kamu mau mengajar, berikan yang terbaik untuk para siswa dan siswi. Atau sampaikanlah hal yang benar-benar membantu dan mengembangkan. Itu sangat membantu, sangat-sangat membantu. Jadi self talk ini benar-benar sangat membantu kita untuk bisa mengembangkan diri. Pikiran positif menguatkan kita, pikiran negatif meningkatkan kewaspadaan kita, bukan malah menjadikan kita menjadi semakin takut. Sering berdialog dengan diri sendiri, itu penting. Nah, berikutnya saya akan bagikan lagi ada teknik journaling. Nah, teknik journaling ini sudah saya lakukan secara pribadi, saya sudah lakukan sendiri. Saya bawa contoh-contoh ini saya bikin dari semenjak usia saya kurang lebih level SMA lah, level SMA saya sudah dilatih untuk menulis di sekolah saya dulu. Jadi benar-benar menulis, menulisnya itu benar-benar yang bisa membuat kita menjadi lebih baik. Ya ini tulisan-tulisan jurnal yang kita buat sendiri, apa yang mau kita katakan, diary lah ya kalau anak-anak zaman sekarang diary, ini bisa dilakukan oleh siapapun. Tujuannya apa? Ini udah banyak sekali buku jurnal yang dibuat. Nah kalau membuat jurnal biasanya saya dipandu dari dulu, ini saya hapus dulu sebentar. Nah kalau membuat jurnal, panduan saya biasanya adalah satu, pengalaman. Jadi pengalaman apa yang saya rasakan hari ini, itu saya tuliskan. Misalnya pengalaman saya bertemu dengan orang-orang baik, pengalaman saya kecewa, saya tulis di situ. Ini sudah direkomendasikan oleh berbagai macam organisasi dan berbagai macam pihak, journaling ini bisa membantu pengembangan diri menjadi lebih baik. Tuliskan pengalaman yang Anda rasakan di sana. Setelah kalian lihat pengalaman, lalu yang kedua yang kalian tuliskan, pelajaran apa yang kalian dapat dari pengalaman hari ini. Atau kalau mau lebih religius lagi, kita biasanya pakai istilah, Tuhan mau ngomong apa sih sama kita hari ini lewat pengalaman kita. Jadi setiap pengalaman hidup yang terjadi sama kita, itu pasti ada sesuatu yang ingin Tuhan katakan kepada kita. Jadi Tuhan bilang apa di sini? Tuhan mau bilang apa sih sama hidup kita? Nah yang berikutnya terakhir, next kita mau apa? Di sini ada tindak lanjut. Next kita mau apa? Jadi tuliskan itu di jurnal kalian nanti masing-masing. Sedikit saran, pertama kali menulis adalah sesuatu yang sangat berat dan sulit. Karena langkah pertama selalu berat, tapi langkah selanjutnya itu menjadi mudah karena kita sudah terbiasa. So kalau sahabat Yakobian di rumah mau menjadi lebih baik, itu keputusannya ada di tangan sahabat Yakobian, mau dimulai kapan. Termasuk dalam menulis jurnal ini. Jadi dicoba dulu aja, tulis aja apa yang kalian rasakan, lalu kalau mau lebih terformat itu, pengalaman apa, lalu hari ini hikmahnya apa, atau Tuhan mau berkata apa sama kita, lalu berikutnya, selanjutnya dari pengalaman ini saya harus melakukan apa ya. Itu teknik journaling yang biasa saya lakukan dan yang pernah saya dapatkan, makanya saya bagi-bagi ke sahabat Yakobian supaya bisa dipraktekkan di rumah. Next berikutnya ada biblioterapi. Nah biblioterapi ini banyak juga, udah umum di mana-mana. Biblioterapi ini mengembangkan pemahaman, mengembangkan toleransi, pemahaman. Karena apa? Kita tidak pakai pemikiran kita sendiri. Kita bisa mendapatkan inspirasi dari berbagai pihak. Saya bukan menyarankan ya, tapi berapa kali saya memakai, ini contohnya, contoh buku-buku yang membuat saya secara pribadi, oh ini toh, ternyata saya belajar ini toh. Ini zaman saya, ini saya senang nih menyimpan buku ini dari zaman saya SMA. Saya belajar dari Pope John Paul II, jadi dari Yohanes Paulus yang kedua, bahwa buku ini mengajarkan saya refleksi kehidupan beliau sehari-hari. Saya belajar bagaimana menjadi pribadi yang lebih hikmat, pribadi untuk mengenal Tuhan lebih baik. Lalu belajar lagi, jadi teknik ini bisa kita terapkan kalau kita mau membaca. Lalu saya baca juga tentang spiritualitas guru, ini saya tidak promosi ya, tapi buku-buku yang benar-benar membuat saya pribadi, apa yang saya lakukan itu yang saya berikan.
Spiritualitas guru, oh bagaimana menjadi pengajar yang memiliki spiritualitas. Atau mungkin sahabat Yakobian bisa pakai buku lainnya yang benar-benar menyenangkan. Karena membaca ini pertama kita harus lihat dulu, bukunya sesuai nggak dengan yang kita mau. Jadi kita harus seleksi dulu, kita lihat, oh bukunya sesuai nih, karena apa? Saya mengalami masalah, misalnya saya mengalami masalah tentang pengembangan diri yang sulit. Maka saya cari buku tentang pengembangan diri. Setelah saya cari, saya beli atau saya pinjam, berikutnya saya baca bukunya, jangan disimpan. Udah, oh ya nih bukunya keren nih, wah bukunya bagus banget nih, wah sesuai dengan saya nih, lagi bener-bener pengen berubah nih jadi lebih baik. Wah dibeli bukunya, semangat nih untuk melakukan perubahan melalui biblioterapi. Nyampe rumah ditaruh di lemari, lupa, nggak dibaca. 2 tahun lagi dilihat, wah ini buku yang saya beli 2 tahun lalu nih, nggak terjadi perubahan. Maka perlu dibeli, disesuaikan, dibaca, lalu dilakukan. Ditindaklanjuti. Itu dari biblioterapi, kita bisa belajar dari buku. Jadi apa yang buku itu katakan? Misalnya ketika saya ketemu teman saya, kemarin saya ketemu teman saya referensikan buku, coba kamu baca ini. Buku ini bagus buat kamu, sesuai. Karena ketika saya membaca buku ini ada yang menjadi perubahan dalam hidup saya berikan ke sana. Lalu oh ditanyain bagaimana, udah dibaca belum? Kita punya tanggung jawab moral sebagai konselor kan, ditanya lagi. Udah dibaca, oh udah apa perubahan yang dirasakan? Wah dia akan bercerita, oh iya sesuai sama, nah itu bisa dipakai, biblioterapi. Next, modeling. Ini sangat cocok sekali untuk anak-anak dan remaja. Teknik modeling ini basicnya adalah dari Albert Bandura, teori belajar sosial, yaitu teknik berubah, menambahkan maupun mengurangi tingkah laku individu melalui observasi langsung. Teknik modeling ini bisa kita lakukan juga lewat buku juga bisa. Kita bawa modeling, misalnya kita yang dewasa, kita ngeliat pengarang buku ini atau cerita di buku ini sangat menginspirasi kita. Kita mau tiru cara hidupnya, kita mau tiru gayanya, boleh. Atau kita melihat dari film-film yang berkualitas, wah bagus nih pemeran ini. Atau orang yang kita temui yang inspiratif buat kita bisa ikuti gaya hidupnya, kita bisa hidupi hal-hal yang baik ya, hal-hal yang baik dari dia yang bisa kita pelajari, kita ikuti. Nah untuk anak-anak ini biasanya sangat berguna. Ada satu istilah yang saya senang sekali, anak-anak itu memang, satu istilah ini yang saya baca, lupa saya baca di mana, tapi istilah ini sangat keren. Anak-anak itu memang pendengar yang buruk, tetapi mereka peniru yang baik. Kalau dibilang, jangan main lagi, kamu main HP terus, wah mami papinya masih main HP, nggak bakal nurut. Karena apa? Apa yang kita katakan itu lama, tapi apa yang mereka lihat, itu yang akan dilakukan. Maka di sini, kalau kita mau mencontohkan di rumah, ini bisa banget dipakai di rumah. Kalau di rumah mau suasana lebih nyaman, anak-anak nggak mau main HP terus atau nggak mau gadgetan terus, ya kita juga harus menyiapkan waktu. Nggak mau pak anak saya di rumah nggak mau tuh, tutup aja main, proses. Kita lihat, ini copy paste-nya nggak langsung begitu aja. Di sini ada jalurnya, Albert Bandura lihat anak-anak pertama observasi, lalu diobservasi, dilihat, wah seperti ini tuh, oh begitu ya. Setelah itu mau observasi, oh diikutin gayanya. Setelah diikutin itu akan menjadi kebiasaannya dia. Jadi anak-anak itu akan melihat, mengobservasi dulu, sesuai atau enggak, bisa enggak saya jadikan model. Maka kita di rumah ini bisa banget dipakai teknik modeling ini. Enggak usah banyak, misalnya saya enggak suka banyak bicara pak, saya enggak bisa mendengar yang baik, ya udah lakukan dengan baik. Ketika kita tidak bisa mendengar dengan baik atau tidak berbicara dengan baik, contohkan dengan baik. Karena anak-anak adalah peniru yang sangat baik. Ini bisa banget dipakai. Ya, kurang lebih itu 10 teknik yang bisa dilakukan di rumah, sahabat Yakobian. Itu saja dari saya, kalau misalnya ada yang bisa dibagikan kita belajar bareng, ada yang bisa ditanyakan, mudah-mudahan saya bisa menjawab dengan baik. Semoga teknik ini bisa berguna untuk sahabat Yakobian di rumah nantinya, bisa digunakan di saat situasi yang tidak menyenangkan atau lagi stres atau ingin membantu orang lain. Jadi silakan dipraktekkan teknik-teknik sederhana ini. Begitu, terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Nova. Baik, terima kasih Bapak Santo. Bagaimana sahabat Yakobian? Menarik topik bahasan kita pada siang hari ini. Baiklah, dalam live chat ini sudah ada beberapa pertanyaan dari sahabat Yakobian yang sudah saya catat. Saya akan membacakannya. Nanti jika masih ada waktu kita akan membacakan pertanyaan berikutnya. Baik Pak Santo, pertanyaan pertama dari sahabat Yakobian bernama Al.
Pertanyaannya adalah, kalau di rumah anak-anak bertengkar terus, yang satu usia SMP dan yang satu usia SD tetapi sering bertengkar, teknik apa yang dapat digunakan untuk mereka supaya lebih rukun? Yang kedua, teknik konseling yang diberikan untuk anak usia TK dan SD lebih cocok diterapkan teknik apa, Pak? Sementara baru itu Pak Santo, kira-kira bisa langsung dijawab? Ya, terima kasih Ibu Nova. Dari sahabat Al tadi ya, untuk anak yang suka berantem di rumah bisa pakai teknik apa? Kalau misalnya dari 10 teknik tadi, kita bisa pertama kita pakai, ini kan anak SMP dan SD ya kalau saya nggak salah tadi ya. Iya Ya, betul Pak. SMP dan SD. Kita bisa pakai mutual storytelling. Itu pilihan yang pertama. Jadi kita ajak dia bercerita atau kita ceritakan. Duduk bareng yuk, kita duduk bareng. Duduk bareng, mami papinya duduk, kita sama-sama diceritakan. Ini ada buku bagus loh atau ada cerita bagus. Tentang bagaimana kerukunan hidup, tentang bagaimana persaudaraan, kasih sayang, cinta kasih. Jadi dibacakan buku itu bisa kalau ketika storytelling. Jadi kita ceritakan. Lalu bisa juga kita pakai guided imaginary tadi ya, kita benar-benar bisa membayangkan supaya anak-anak itu juga bayangin loh kalau misalnya nanti kalian hidupnya rukun, menyenangkan, nyaman, itu bisa. Atau bisa juga dipakai teknik modeling, dicontohkan dulu bagaimana yang rukun itu. Modelingnya bisa kita setelin video atau film, bisa anak-anak suka tuh kan nonton film kan, setelin film, lalu nonton bareng tapi sambil diceritakan, lalu nanti dicari makna dan ceritanya. Oh itu film sesuai tentunya ya, film tentang kerukunan dan cinta kasih, bahwa kerukunan itu indah, persaudaraan itu indah, bahwa keluarga itu adalah segala-galanya. Maka itu akan lebih masuk sih kalau ke anak-anak melalui film atau melalui cerita. Dengan contoh, kalau misalnya nanti mau lebih jauh lagi udah mulai berkembang, dipandu melalui guided imaginary tadi. Jadi udah mulai rukun, dikembangkan lagi, levelnya dinaikkan lagi. Begitu untuk pertanyaan pertama. Jadi sangat simpel, sangat bisa dilakukan di rumah. Pertanyaan kedua untuk anak TK dan SD. Sebenarnya hampir sama ya, untuk anak TK dan SD yang paling utama sebenarnya bisa kita lakukan itu storytelling itu. Itu storytelling sangat berguna sekali. Sahabat Yakobian, storytelling itu bisa dari dongeng, cerita rakyat, bisa dari buku-buku kitab suci, misalnya dari kitab suci, atau cerita-cerita orang-orang kudus, cerita-cerita orang-orang inspiratif. Karena anak-anak itu bisa membayangkan dengan baik atau imajinasinya lebih tinggi dibanding kita yang sudah dewasa. Kalau bisa lagi, mau lebih kreatif lagi, cari cerita bergambar. Sambil cerita bergambar duduk bareng, jadi bacanya bareng. Enggak saya duduk di sini baca di depan anaknya, enggak. Tapi kita baca bareng berdua sama anaknya. Ini loh Dek, ini ada cerita tentang Nabi Yunus misalnya. Yang dia hidupnya saleh, yang hidupnya mengikuti Tuhan. Atau oh ini ada cerita tentang cerita rakyat. Misalnya Gunung Tangkupan Perahu, lalu ditanya, oh ya ini loh maknanya apa, terus kenapa bisa terjadi, itu bisa, kita bisa anak TK, SD, baca cerita itu sangat cocok, baca ceritanya bersama. Jadi untuk TK dan SD saya menyarankan benar-benar mutual storytelling sih, dan modeling itu artinya kita sebagai yang dewasa mencontohkan. Kalau kita mau membentuk anak itu sebagai pribadi yang lebih baik, kita menjadi contoh yang lebih baik. Kalau kita marah-marah terus, kita ngedumel terus, maka anak kecil itu akan menjadi pribadi yang suka marah-marah dan ngedumel. Karena apa? Itu yang dilihat sehari-hari, itu yang dicontohkan sehari-hari. Maka perlu dicontohkan, karena anak-anak itu adalah peniru yang baik. Begitu Bu Nova, saya rasa simple, sederhana, saya nggak usah terlalu rumit, karena memang itu sangat bisa dilakukan. Baik, Pak Santo, masih ada pertanyaan ketiga dari sahabat Yakobian Feni Wilaja. Teori mudah, prakteknya susah karena orang tua sudah memberi contoh dalam kesehariannya seperti bangun pagi, beresin tempat tidur dan hal simpel lain tetapi tidak ditiru. Kali menemukan pertanyaan kayak gini, teori sih mudah, prakteknya yang susah. Tetapi sebuah praktek tanpa teori bagai perjalanan tanpa peta. Jadi kita akan tersesat.
Karena kita cuma tahu praktek, nggak tahu teorinya. Jadi saya sebenarnya seneng istilah ini. Wah teori sih gampang, tapi prakteknya susah. Apalagi udah ada contoh ya dari sahabat Yakobian, Feni tadi kalau nggak salah ya namanya ya. Benar sekali, memang kadang-kadang sulit. Saya udah ngasih contoh, ketika kita mau melakukan hal baik, tentunya nggak 1-2 kali aja. Kita perlu melakukan pendekatan yang sesuai dengan karakter anak tersebut. Yang tadi saya bilang di awal sekali sebelum saya masuk penjelasan 10 teknik adalah bagaimana kita membangun suasana. Di konseling istilahnya adalah membangun raport. Kalau anak aja sama kita orang tua udah nggak seneng, biasanya anak-anak zaman sekarang orang tua tuh gitu. Kalau dijawab bahasanya adalah sentak sengor ya, zaman sekarang tuh sentak sengor. Apa sih mami? Apa sih papi? Banyak yang kayak gitu. Jadi benar-benar kita harus bisa bangun suasana di dalam rumah. Tentunya hal itu hanya bisa dilakukan oleh Bapak Ibu atau sahabat Yakobian yang mengalaminya. Bagaimana cara membangun suasana itu. Kalau saya tadi mencontohkan dengan permainan. Dengan permainan suasana jadi lebih senang. Kalau suasananya sudah menyenangkan, anak itu akan mudah mengikuti kita. Wah suasana udah menyenangkan, wih mami papi orangnya seneng ya, dia akan ngikutin kita kok dengan sendirinya. Tapi kalau suasananya sudah tidak menyenangkan, cara bicaranya udah ngegas, pokoknya mau tanjakan, mau turunan, gas terus gitu ya, kenceng terus, itu udah sulit. Jadi perlu benar-benar membangun suasana. Enggak sekedar, saya udah contohin Pak, bangun tidur, rapiin tempat tidur, bangun pagi. Iya, contohin, benar sekali, luar biasa. Sangat bagus sudah dicontohkan itu. Tapi kalau yang dicontohkan yang tidak mau menerima, kalau di dalam teknik komunikasi itu receiver-nya dia nggak mau gimana. Ya makanya perlu dibangun suasana atau perlu kita benar-benar ciptakan hal yang menyenangkan, yang nyaman sehingga dia mau menerima pesan kita. Dia mau mengikuti kita. Itu sih dari saya, bagaimana membangun suasana itu yang perlu kita lakukan pertama. Sehingga di rumah pun memberikan contohnya juga akan diikuti. Jadi mari kita bangun suasana yang lebih baik di rumah, suasana yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan anak. Saya yakin para sahabat Yakobian bisa melakukan itu, membangun suasana yang lebih baik. Begitu Bu Nova. Baik, terima kasih Pak Santo. Masih ada satu pertanyaan lagi Pak Santo dari sahabat Yakobian Yogi. Bagaimana cara menangani anak yang kecanduan HP Pak? Wah, ini pertanyaan yang sangat sering sekali ya sahabat Yogi ya, dimanapun ketika sesi apapun, materi apapun. Waktu itu saya pernah membawakan sesi secara sebelum pandemi ini ya, saya bawa sesi secara live, temanya tentang, waktu itu saya bawain tema tentang pengembangan diri yang ditanya kecanduan HP. Saya bawa tema untuk parenting yang ditanya kecanduan HP. Saya banyak, pokoknya tema apapun yang saya bawakan pasti ada pertanyaan kecanduan HP. Gitu ya, bahwa gadget atau handphone, entah tab atau apapun itu gadget, tidak bisa kita pungkiri itulah bagian dari kebutuhan kita. Yang sering saya pakai istilah adalah kita boleh dekat tapi jangan lekat. Artinya kita harus benar-benar sadari ini adalah sebuah kebutuhan. Bukan sebuah ketergantungan. Kita kalau ketika kita butuh maka kita akan pakai. Kalau kita nggak butuh ya kita nggak pakai. Itu dulu anak-anak harus diberi pengertian itu. Jadi kita harus bangun gimana dia butuh saatnya butuh HP atau tidak. Kalau udah kecanduan maka kita pelan-pelan. Yang namanya udah kecanduan tuh pasti sulit. Nggak bisa sehari 2 hari. Nggak bisa kita kayak nyalain lampu, nyalain steker, pencet tek nyala, tek mati, itu nggak bisa. Jadi yang namanya kalau udah kecanduan itu prosesnya panjang. Tapi perlu kita lakukan pelan-pelan. Bagaimana caranya? Yang pertama kita jadikan itu kebutuhan seperti saya bilang tadi. Jadi dijadwalkan dulu aja, dijadwalkan handphonenya nanti dibutuhkan kalau misalnya sekolah nggak usah bawa handphone dulu misalnya. Kalau misalnya anak-anak yang masih usia anak-anak itu 10-12 tahun atau 7 lah ya, 7 sampai 12 tahun mungkin masih bisa kita atur pemakaian handphonenya, pemakaian gadgetnya. Jadi disesuaikan pengaturannya. Oh ntar malam boleh, ini nggak boleh. Nggak apa-apa, anak itu marah-marah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, anak itu nanti marah-marah asal dikasih pengertian. Setelah dia marah, kasih pengertian, suruh tarik nafas pelan-pelan. Pasti nggak mau ngikutin, karena udah marah-marah, namanya anak-anak. Ya nggak apa-apa, anak itu marah, tapi nanti dia akan diem sendiri. Apalagi kalau anak-anak umur 3 sampai 5 tahun, diambil gadgetnya dia marah-marah, dia nangis, dia ngamuk. Nggak apa-apa, daripada dia kecanduan nanti banyak hal lainnya yang malah merusak.
Ditenangin dulu, didiemin dulu, baru dikasih pengertian, diajak main, dibacakan cerita, main bersama. Kalau zaman kita kecil dulu, zaman saya kecil dulu sih, kita main gambaran, saya sama mama papa saya main gambaran, main gundu di rumah atau main congklak gitu ya, main-main tradisional, mungkin itu baik juga. Kita banyak membeli permainan-permainan tradisional, ajak main bersama. Jadi kebersamaan itu yang penting. Kalau udah kecanduan, ajak bersama. Nggak apa-apa nggak suka di awal, tapi lama-lama pasti akan ngikutin kok. Itu yang sering saya sampaikan. Jadi kayak tadi sama, Pak ini udah dicontohin nggak bisa. Suasananya yang kita bangun. Ketika dia sudah dekat sama kita, maka handphone akan ditinggalkan. Begitu, Ibu Nova. Baik, terima kasih Pak Santo. Ada 3 pertanyaan lagi Pak. Ada 3 pertanyaan lagi yang akan ditanyakan oleh sahabat Yakobian. Sepertinya topiknya seru sekali nih Pak, tentang anak ya. Pertanyaan yang pertama dari sahabat Yakobian Rio. Saya dan istri bekerja dari pagi hingga sore. Bagaimana caranya agar kami bisa tetap dekat dengan anak kami dan dia tidak merasa kesepian? Lalu yang kedua Pak, dari sahabat Yakobian Lawe ya. Bagaimana bisa membangun kedekatan antara anak yang jiwanya lembut dengan ayah yang jiwanya tegas? Lalu ada pertanyaan ketiga dari sahabat Yakobian Kristianus Panji Sasongko. Sore Pak Santo, mengingat anak X kelas 12 yang slow dan sudah lama selesai sekolah, bagaimana ya menumbuhkan semangat juangnya untuk menghadapi UTBK? Kami sudah berusaha ikutkan bimbel, tapi kondisi sekarang jadi seperti kurang efektif. Ada 2 pertanyaan lagi Pak Santo, sekaligus? 3 dulu, oke baiklah. Silahkan Pak. Pertanyaannya luar biasa ini. Luar biasa kontekstual. Saya senang, ini kontekstual sekali. Sahabat Rio tadi bilang, wah saya dan istri kerja Pak. Gimana bangun kedekatan dengan anak? Saya nggak bisa memberikan jawaban yang pasti. Yang hanya mau saya katakan adalah itu adalah sebuah pilihan. Sahabat Rio mau memilih mana? Artinya ketika kita memang mau mengutamakan anak, kalau pagi kita sudah kerja, kita suami istri sudah kerja, artinya apa yang kita korbankan di sana? Waktu dan diri kita. Kita bisa benar-benar menyiapkan waktu, benar-benar mengatur sedemikian rupa supaya pekerjaan kita efektif. Katakanlah kerja di kantor jam 8 atau jam 9 sampai jam 5, belum lagi di jalan. Ya kan bagaimana dua-duanya kerja. Terus bagaimana saya bisa bangun kedekatan dengan anak? Teknologi kita pakai yang pertama. Ini kita pakai sesuai kebutuhan kan. Teknologi kita pakai supaya anak itu bisa dekat dengan kita, rajin dihubungin. Kalau anaknya masih usia SD TK, video call ya, jangan cuma telepon. Anak itu harus ngeliat muka kita, sehingga kalau kita pulang nggak dipanggil om atau tante. Jadi benar-benar anak kita harus ngeliat muka kita, oh ini loh papa saya, oh ini loh ekspresi papi saya yang lagi kangen sama saya, papi kangen, mami kangen. Ketahuan, jangan ditelepon, halo nak lagi di mana? Oh kamu lagi di sekolah ya? Ih kamu belajar yang bagus ya, mami kangen loh, mami kerja dulu ya. Anak-anak nggak akan merasakan itu. Mereka rasakan video call, lihat mukanya. Kasih lihat ekspresi, oh mami kayak gini, papi kayak gini. Itu bisa, itu salah satu kalau emang kerjanya benar-benar ngepres banget dan sebagainya, bagaimana caranya kita pakai teknologi. Teknologi itu kan ada istilah mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Kita tinggal pilih mau pakai yang mana. Kalau dengan kondisi sahabat Yakobian Rio ini kita bisa pakai teknologi mendekatkan yang jauh. Lalu usahakan setiap malam pulang touching terhadap anak. Artinya apa? Ketika dia tidur dia akan terasa kok kalau kita sentuh. Benar-benar ya dicium keningnya atau disayang dulu. Atau pagi sebelum berangkat siapkan kebutuhannya. Disapa pagi hari, bangun lebih pagi. Biasanya kalau anak-anak sekolah kan bangun pagi ya. Jadi pagi itu menjadi momen yang sangat penting. Kita bangun kualitas bukan kuantitas kalau memang waktu kita mepet. Jadi walaupun ketemu 1 jam tapi kalau itu benar-benar berkualitas, kita benar-benar menunjukkan perhatian, apalagi kalau anaknya masih kecil ya, itu sangat bisa sekali. Jadi kita tunjukkan kualitas kita, kualitas cinta kasih. Buat apa kita ketemu setiap hari, buat apa kalau kita ada setiap hari tapi nggak ada cintanya di sana, cintanya nggak berkualitas, kasih sayangnya nggak berkualitas.
Jadi begitu sahabat Rio, jadi kalau lagi padat-padatnya sibuk, bangunlah hal yang berkualitas. Ketika weekend, wah udah tuh terus-terusan sama anak. Mereka akan merasakan kok. Jadi itu bangunlah kualitas hubungan. Bukan seberapa lama kita bersama, tapi seberapa berkualitas kita bersama dengan anak kita. Seberapa dekat anak kita bisa mendengarkan kita. Begitu. Jadi saran saya kalau misalnya sama anak-anak itu rajin-rajin video call, jangan cuman telepon. Karena mereka bisa lihat ekspresi kita. Kalau telepon atau chatting gitu ya, kamu ada di mana? Baik-baik aja padahal mukanya cembetut. Hahaha, padahal mukanya cemberut, padahal di chattingnya tulisannya hahaha gitu ya. Jadi telepon lah, video call lah sering-sering. Walaupun anak yang nggak suka, nggak apa-apa, dilakuin aja. Lama-lama dia tahu kok kalau nggak mau handphonenya ambil. Ini kan handphone yang beli mami yang papi. Sedikit ini si diktator, tapi nggak apa-apa demi kebaikan. Lalu berikutnya Lowe ya, bagaimana kedekatan anaknya lembut, ayahnya tegas. Saya rasa itu adalah kombinasi yang bagus sebenarnya. Kalau dua-duanya lembut nanti susah. Jadi kelembutan dan ketegasan ini kalau kita bisa pandang adalah sesuatu yang saling melengkapi. Bagaimana ketegasan ayah ini bisa diturunkan ke anak yang lembut. Ini tegas ya, bukan marah atau bukan kejam. Jadi tegas itu bagus. Yang nggak bagus adalah kejam dan marah gitu ya, terlalu berlebihan. Tapi kalau masih tegas masih bagus. Anak yang lembut itu diberikan ketegasan, maka dia akan bisa bergerak lebih cepat. Segala sesuatu ada positif negatifnya ya. Ketika kita lihat yang lembut, pasti aduh kasihan, aduh jangan dulu deh. Kesannya akan lama gitu ya. Maka ketegasan dibutuhkan supaya ayo gerak cepat. Gerak cepat. Jadi bagaimana menyatukannya adalah saling komunikasi. Mana yang perlu kelembutan, mana yang perlu ketegasan. Timingnya harus tepat. Pada saat mandi pagi, ngantri misalnya banyak orang, di situ perlu ketegasan. Oke, mandi 15 menit karena ketika sudah jam 6 lewat jalanan macet. Itu pakai ketegasan. Ketika pakai kelembutan, ya ketika mau makan malam bersama, kamu mau makan apa, mau makan di mana, itu pakai kelembutan. Jadi kita kalau ada peribahasa ya air selalu turun ke bawah gitu ya, nggak ada yang naik ke atas kecuali air mancur. Itu pun pakai tenaga lain lah ya. Artinya banyak kita ada istilah air selalu turun ke bawah. Artinya apa? Yang lebih dewasa menyesuaikan ke anak-anak, bukan anak-anak menyesuaikan orang tua. Jadi ketika kita memberikan contoh atau kita memberi pelajaran, bukan mereka yang ngikutin kita, tetapi kita yang menyesuaikan diri sama mereka. Ketika kita mau pakai modeling, ya anak itu yang harus kita bagaimana sampai ke anak itu dengan modeling sesuai dengan kebutuhan dia. Oh anaknya seperti itu karakternya, oh anaknya karakternya aktif, jadi saya harus lebih aktif. Apalagi saya sebagai orang tua. Jadi yang lebih dewasa yang menyesuaikan, jadi ketegasan itu lebih menyesuaikan ke kelembutan. Saya senang pakai istilah masuk lewat pintu mereka, keluar lewat pintu kita. Masuk lewat anaknya lalu kita bisa arahkan dia mau menjadi seperti apa. Begitu sahabat Loe. Lalu berikutnya Christian, menumbuhkan daya juang. Saya senang sekali dengan istilah bahwa ketika itu sesuai dengan kebutuhan kita, mau tidak mau kita akan kejar. Jadi buatlah anak itu butuh. Artinya apa? Oh UTBK, butuh nggak UTBK? Jangan kita paksakan keinginan kita. Keinginan orang tua, kadang-kadang keinginan orang tua ingin memang anaknya jadi lebih baik. Tetapi apakah lebih baiknya orang tua itu sama dengan lebih baiknya anak? Kita nggak tahu sebelum kita mengkomunikasikannya. Coba ajak bicara. Ajak bicara apakah itu benar-benar juga kebutuhan anak. Jadi benar-benar duduk bersama, apalagi anak SMA ya, udah dewasa ya. Udah dewasa awal ini usianya kalau udah lulus 12 SMA dewasa, masuk tahap dewasa awal ya, di usia perkembangan manusia itu dewasa awal. Diajak bicaranya benar-benar menggunakan rasional atau logika berpikir yang kamu mau kemana, mau bagaimana, sesuai nggak dengan ini. Mama, papi sih maunya kamu ikut berbagai macam bimbel, les dan sebagainya. Tetapi kamu mau nggak? Diajak anak itu berkomitmen. Artinya apa? Komunikasi. Komunikasi dicari yang sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Atau nanti bisa dikonsultasikan dengan guru BK-nya misalnya ketemu atau tanya anak ini hasil, kan kita ada tuh hasil psikotes atau hasil konseling, anak ini cenderungannya kemana sih kalau kita orang tua nggak tahu, bisa ditanya ke guru-gurunya atau guru BK-nya. Lalu dikomunikasikan ke anak, nak saya dapat laporan dari sekolah kamu nih kayaknya berbakat di musik loh. Tapi kalau kamu masuk kedokteran mau nggak loh? Nggak nyambung, maknya maunya kedokteran anaknya berbakatnya di musik, kan nggak nyambung. Jadi lihat bakatnya di musik loh, kamu mau ngembangin musik atau mau, tapi ada juga nih sedikit nih kamu bakat bisnis, kamu mau yang mana nih? Berbisnis sambil bermusik atau bermusik dengan berbisnis. Nah kita bisa arahkan itu ke sana. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak. Begitu
Ibu Nova. Oke, terima kasih sahabat Yakobir yang sudah bertanya. Yang pertama tadi, bagaimana kita tahu kita butuh pertolongan. Kesadaran diri memang penting, artinya ketika kita butuh pertolongan profesional, seberat apa sih masalah kita. Kalau memang misalnya satu sudah, saya bilang tadi di awal juga saya sudah katakan di pertengahan bahkan ya, pertengahan kalau nggak salah. Kalau kita sudah benar-benar merasa melihat hidup ini semua serba berat, serba sulit untuk dijalani. Ini butuh pertolongan profesional ya, lalu merusak diri atau menyakiti diri, merusak lingkungan atau merusak orang-orang sekitar. Lalu kemudian tidak peka lagi dengan situasi sekitar. Artinya ketika dibutuhkan bantuan malah udah nggak peduli, udah benar-benar hidupnya tuh gelap. Nah itu benar-benar bisa. Jadi ciri-cirinya itu yang bisa saya katakan adalah bahwa satu sudah merusak diri atau melukai diri sendiri, melukai orang lain, merusak orang lain atau merusak lingkungan. Lalu kemudian sudah tidak lagi merasakan, tidak benar-benar sudah tidak peka, jadi rasanya itu mau gembira, mau sedih, ya udahlah ya, sudah benar-benar yang sudah ada penyimpangan-penyimpangan. Nah itu ciri-ciri yang sangat berat ketika kita bisa membutuhkan pertolongan yang profesional. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, hubungi orang-orang terdekat dulu, yang sekiranya bisa membantu kamu. Yang kamu percaya dan yang kamu tahu dia bisa bantu kamu. Yang kedua, kalau memang nanti benar-benar membutuhkan yang ahli, sekarang teknologi sudah sangat maju. Bisa cari konselor atau psikolog yang bisa membantu. Kalau kita sih di sekolah, kalau memang itu anak-anak kita yang terjadi di sekolah, bersyukur ya sekolah kita, Sekolah Santo Yakobus ini punya pusat bimbingan dan konseling, di mana isinya guru-guru BK yang punya kualitas mumpuni untuk menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi, dan juga kita ada kerjasama dengan para psikolog juga. Jadi artinya ketika bisa ditangani dengan BK dan psikolog, kita berkolaborasi, maka ini bertujuan untuk membantu anak menjadi lebih baik. Bersyukur sih itu kalau kita ada di Sekolah Santo Yakobus, kita punya pusat BK yang bisa membantu banyak hal mengenai pengembangan diri atau mental health. Gitu. Jadi kalau di luar sahabat Yakobian mengalami hal tersebut yang saya ciri-cirikan tadi sangat berat, silakan menghubungi orang terdekat yang bisa dipercaya, kemudian cari di media sosial psikolog mana yang bisa dihubungi atau konselor mana yang bisa dihubungi. Itu jawaban dari saya yang pertama, mudah-mudahan bisa membantu. Yang kedua, gimana sih saya jauh dari anak di luar kota? Seperti tadi pertanyaan sahabat Rio ya, sebenarnya sama, manfaatkan teknologi, karena memang situasi kan, manfaatkan teknologi, manfaatkan juga quality time, bagaimana saat benar-benar bisa dekat itu benar-benar maksimalkan dengan dekat. Lalu teknologi itu saya bilang tadi video call nya juga diatur waktunya. Artinya misalnya pagi sebelum bangun tidur dipastikan anak itu sekolah dengan baik. Berangkat sekolah sudah siap sambil perjalanan sekolah, atau pulang sekolah dipantau anaknya ada di mana. Yang penting kita tahu keberadaan anak itu malam sebelum tidur, saling menyapa. Jadi benar-benar kita manfaatkan teknologi dan usahakan memenuhi kebutuhannya, bukan keinginannya. Dan diberi pengertian, karena kita jauh ya, saya orang tua jauh. Saya misalnya ada di luar pulau, anak saya di Pulau Jawa, saya ada di Pulau Sulawesi, itu jaraknya jauh. Jadi wah, karena saya jauh saya beliin semua keinginan dia. Yang penting dia sekolah aman dan nyaman. No. Kita berikan apa yang dia butuhkan. Kalau emang dibutuhkan gadget, belikan gadget yang memang sesuai kebutuhan. Bukan sesuai dengan kenaikan harga pasar ya, kenaikan merek. Sekarang sudah sampai S apalah gitu, ada sampai merek apa dan sebagainya. Tidak. Tapi ini keluar baru, wah ya karena jauh dituruti no. Tapi sesuai dengan kebutuhannya. Kamu butuh laptop ini, emang untuk apa? Dia harus bisa menjelaskannya, sehingga anak itu tahu dia benar-benar diperhatikan. Diperhatikan itu tidak sama dengan dipenuhi semua keinginannya. Diperhatikan itu artinya ditanyakan apa yang dia butuhkan. Semakin kita detil nanya, semakin kita mau dibilang bawel, dibilang cerewet,
Itu tugas kita sebagai orang tua. Artinya apa? Dia akan sadar pada nantinya ketika kita lakukan itu terus, oh orang tua saya perhatian. Karena ditanyakan dengan detail. Begitu. Jadi bukan, oh udah beli. No. Tapi seperti itulah. Teknologi kita manfaatkan dengan baik. Ketika ada waktu ngobrol, ya ngobrol yang lama, terus diberi. Tadi saya bilang ketika minta dibeliin handphone, anak itu harus menjelaskan untuk apa handphone ini dan kenapa harus handphone ini. Kenapa tidak ini, kenapa tidak itu. Itu akan terjadi quality time. Kitanya juga bisa jadi lebih dekat. Begitu. Semoga bisa cukup memberi gambaran. Nanti kalau bisa bertanya lagi silakan aja sih menghubungi tempat yang ada. Begitu Bu Nova?